Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel ini. Nah, pada kesempatan ini saya bakal jelasin ke teman-teman mengenai soal UTBK tahun 2019. Yang bakal saya bahas di sini adalah soal penalaran kuantitatifnya yang terdiri dari 20 soal dari berbagai materi. Nah, ini untuk teman-teman yang baru belajar soal UTBK untuk menghadapi persiapan UTBK tahun 2020. Ini bisa banget nih digunain sebagai acuan dalam menyiapkan materi belajar untuk menghadapi UTBK tahun 2020. Oke, langsung aja ke bagian nomor 1. Nah, di sini yang ditanya adalah grafik yang menyatakan Y sebagai fungsi X. Ini dasarnya adalah kita cari satu titik nilai X. Misalnya yang untuk A, kita pilih titik di sini. Ini nggak tahu berapa ya X-nya berapa. Ini X1 gitu ya. Ini kita punya nilai Y-nya berapa? Kan kita hubungin ke grafiknya. Ini ada Y yang pertama, di sini ada Y yang kedua. Di sini bukan fungsi. Kenapa? Karena satu nilai X punya dua nilai Y. Harusnya cuma punya satu. Sama kayak gini. Kita taruhlah X-nya di sini. Kita punya dua nilai Y. Di sini kita punya titik ini. Untuk satu titik X, di sini kita punya nilai Y1 dan Y2. Artinya ini juga bukan fungsi. Sama kayak yang bagian A. Nomor C. Sama nih, di sini kita taruhlah di sini. X-nya di sini, Y-nya di mana? Y-nya ada di mana-mana. Artinya ada banyak nilai Y untuk satu nilai X. Ini juga bukan fungsi. Nah, yang nomor D, dia merupakan fungsi. Kenapa? Karena untuk satu nilai X di sini misalnya kita cuma punya satu nilai Y di sini. Ini juga di sini nilai X-nya di sini X1, X2. Dia juga punya satu nilai Y dan seterusnya. Artinya yang merupakan grafik fungsi Y sebagai fungsi dari X adalah jawaban yang D. Sama kayak E juga bukan fungsi karena di sini kita punya nilai X di sini punya dua nilai Y1 dan Y2. Artinya yang merupakan fungsi adalah yang D. Oke, untuk nomor selanjutnya, di sini kita bicara masalah pertidaksamaan linier. Nah, yang perlu kalian pahami di sini yang paling dasar adalah gimana cara menentukan persamaan garisnya. Kita punya garis dengan perpotongan Y-nya 4 dan perpotongan X-nya adalah 6. Cara gampangnya adalah yang dipotong dengan Y, yang perpotongan Y itu 4X artinya kan ya. Terus yang X-nya itu 6 dikali Y tambah 6Y sama dengan 4 kali 6. Itu kalau misalnya ini artinya kan kalau misalnya kita nyari perpotongan Y, X-nya 0, kita tutup X-nya. Y-nya sama dengan 4, benar nggak? Benar. Kalau misalnya Y-nya 0, X-nya sama dengan 6. Kan sama ya? Artinya ini persamaan yang benar. Ini persamaan garisnya. Artinya kita bisa bagi 2X tambah 3Y kurangi 12 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garisnya. Ini 2X plus 3Y min 12 sama dengan 0. Nah, sini kita diceruk pertidaksamaannya. Daerahnya adalah di bawah kurva. Nah, kalau misalnya gini, kita uji aja. Di daerah ini ada siapa? Ada titik 0,0. Bisa yang lain juga, yang penting di daerah ini. Misalnya 1,0 boleh, 0,1 juga boleh. Kita uji 0,0. Masukin deh ke sini. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 min 12. Kita bandingin sama 0. 2 kali 0 sama dengan 0, 3 kali 0 sama dengan 0, min 12 sama dengan min 12. Artinya ini min 12 totalnya. Kurang dari 0. Artinya pertidaksamaan linear yang memenuhi adalah 2X plus 3Y min 12 kurang dari sama dengan 0. Jawabannya yang A. Oke, langsung aja ke soal selanjutnya, nomor 3. Di sini ada operasi bulatan. Selama ini yang kita kenal adalah penjumlahan, perkalian, pengurangan, sama pembagian. Ini ada operasi baru yang definisinya udah dituliskan di soal. Nah, tinggal ikutin aja apa definisinya. Definisinya adalah A bulatan B itu sama dengan A plus B dikali B ditambah
2. Nah, kita ikutin aja. Kita mulai dari yang tanda kurung. Min 1 bulatan 2 sama dengan min 1 ditambah 2. Artinya A-nya min 1, B-nya 2. B-nya dikali 2 ditambah 2 sama dengan min 1 tambah 2 sama dengan 1. 1 kali 2, 2 tambah 2, 4. Artinya min 2 dikali 4 sama dengan min 2 tambah 2 dikali 4. Min 2 tambah 4 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi jawabannya 10 yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita punya bangun datar seperti pada gambar. Diketahui juga segitiga BCD adalah siku-siku dengan BC sama dengan CD. Kemudian sudut BCD-nya adalah 50 derajat. Sudut BDA-nya adalah 36 derajat. Dan yang ditanya adalah sudut BAD-nya. Atau dalam hal ini X-nya berapa. Yang perlu kalian ingat adalah jumlah seluruh sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Nah, kita lihat. Segitiga BDC. Ini segitiga sama kaki gitu ya. Di sini berarti sudut CBD sama dengan sudut CDB. Misalin aja T gitu ya. Sudut dalam segitiga BDC apa aja? Ada 2T tambah 50 derajat sama dengan totalnya 180 derajat. Artinya 2T-nya sama dengan 180 kurangi 50. 130. T-nya sama dengan 65 derajat gitu ya. Dapat T-nya 65 derajat. Sekarang kita lihat sudut segitiga dari ABD. Sudut-sudut dalam segitiga ABD adalah X ditambah sudut ABD ditambah 36 derajat. Nah, kita lihat sudut segitiga sudut ABD-nya. Karena T-nya di sini adalah 65 derajat dan sudut total kalau misalnya suatu garis lurus adalah 180 derajat, maka sudut ABD-nya ya tinggal selisih 180 sama 65. 115 tambah 115 ditambah 36 sama dengan 180 derajat. Artinya X-nya adalah 180 kurangi 115 tambah 36 sama dengan 29 derajat. Nah, di sini dapat sudut X-nya adalah 29 derajat. Oke, lanjut ke nomor 4. Di sini kita dikasih sebuah layang-layang ABCD dengan AB sama dengan 1 dan AD sama dengan akar 5. Karena di sini layang-layang artinya AB dan BC-nya sama. 1 dan sama dengan 1. Nah, AD sama CD-nya juga sama. Sama-sama akar 5. Nah, yang ditanya di sini adalah luasnya. Luas sama dengan setengah dikali diagonal satunya dikali diagonal 2. Diagonal 1 di sini kita misalin adalah BD dikali AC. Nah, gimana nih kita nyari AC sama BD-nya? Pertama, kita nyari AC dulu dari segitiga ABC. Dari segitiga ABC, karena dia siku-siku ya, siku-siku di B, artinya AC-nya adalah sisi miring akar AB kuadrat tambah AC, AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Kita dapat AC-nya sama dengan akar 2. Sekarang kita lihat BD-nya gimana? Nah, kita harus cari satu-satu dulu. BO sama OD. BD sama dengan BO ditambah OD. Nah, kita dari segitiga OBC dapat OB sama dengan akar sisi miringnya adalah BC kuadrat kurangi OC kuadrat. Nah, sekarang kita lihat BC-nya berapa? BC-nya 1 kuadrat kurangi OC-nya adalah setengah AC. AC-nya akar 2 berarti OC-nya setengah akar 2 kuadrat sama dengan akar 1 min setengah. Sama dengan dapat 1 min setengah berapa? Setengah. Atau kita bisa tulis 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar setengah akar 2. Kita dapat nih OB-nya setengah akar 2. Sekarang kita lihat OD-nya
dari segitiga AOD. AOD kita dapat OD sama dengan akar AD kuadrat, lagi-lagi pakai Pythagoras, AD kuadrat kurangi AO kuadrat. Nah, AD-nya adalah akar 5 kuadrat kurangi AO-nya, sama kayak tadi, setengah akar 2 kuadrat. Kita dapat akar 5 min setengah sama dengan berapa? Akar 5 kurangi setengah adalah sama aja 10 per 2 kurangi 1 per 2 sama dengan akar 9 per 2. Sama dengan 9 bisa dikeluarin. 3 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan 3 per 2 akar 2. Artinya di sini BD-nya adalah setengah akar 2 ditambah 3 per 2 akar 2 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4 per 2, 2 akar 2. Dapat BD-nya 2 akar 2. Artinya luasnya sama dengan, luas sama dengan setengah kali BD-nya. BD-nya kita dapat 2 akar 2. Terus AC-nya bisa kita dapat akar 2. Artinya 2 sama 2-nya coret, akar 2 kali akar 2 adalah 2. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini kita dikasih soal cerita. Harga 2 pensil 5.000, artinya bisa kita tulis 2P sama dengan 5.000. 1 buku sama dengan B rupiah. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Belinya sama dengan 5B ditambah 10P dengan uang 100.000. Maka jumlah uang kembalian, ya jumlah uang kembaliannya ya berarti harga yang dibayarkan 100.000 kurangi yang dipakainya berapa. Ini yang dipakai. Berapa nih harganya? Kita tahu di sini 2P tambah 1B sama dengan 5.000 plus B. Nah, ini kalau 5 kan artinya berapa? 5 kalinya ini kan? Ini dikali 5 hasilnya ini. Sama dengan 5 kali B tambah 2B sama dengan 5 kali 5.000 plus B. Ini harga yang harus dibayarkan sama Amir. Sama dengan ini 5 kali 5.000, 25.000 ditambah 5B. Artinya kalau misalnya uangnya 100.000, kembaliannya artinya dia bayar 100.000, uangnya kepake 25.000 tambah 5B. Artinya 75.000 kurangi 5B. Jawabannya yang C. Oke, langsung ke nomor berikutnya, nomor 7. Di sini kita diminta bilangan ganjil 6 angka. Ingat, bilangan ganjil 6 angka. Kurang dari 500.000 yang angka-angkanya dibentuk dari 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Kita suruh bikin bilangan 6 angka. Artinya kita bisa bikin kotak 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita bakal isi kemungkinan-kemungkinan di kotak ratusan ribu sampai satuannya berapa aja. Pertama, karena di sini bilangannya kurang dari 500.000, berarti di angka ratusan ribunya ya cuma bisa diisi 2 atau 4. Yang diminta adalah bilangan ganjil, artinya kita harus isi bagian yang paling belakang dulu. Di sini ganjilnya adalah 5 dan 9. Di sini kebetulan yang kurang dari 500.000, angka ratusan ribunya cuma ada genap semua ya, jadi nggak berpengaruh. Artinya di sini kemungkinannya cuma 5 atau 9. Artinya di sini tulis kemungkinannya. Di sini 2 itu kemungkinan, bukan angka 2 ya. Kemungkinannya di sini tuh angka-angkanya adalah 2 sama 4, berarti ada 2 kemungkinan. Di sini juga ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya siapa aja? 5 dan 9. 2 kemungkinan. Nah, di sini kan udah dipakai berapa angka? 1 angka sama 1 angka kan di sini. Kita kan ngambil 1 angka ratusan ribunya berapa? 1 angka puluhan ribunya berapa. Di sini maksudnya bisa dimasukin angka 2 atau angka 4 gitu ya. Di sini bisa dimasukin angka 5 atau angka 9. Berarti di sini cuma tinggal 4 angka yang belum dipakai kan? Itu misalnya nih angka ratusan ribu kita pakai 4. Angka satuannya 9, berarti kan angka yang dipakai 4 sama
9 lainnya belum dipakai. Begitu juga kalau misalnya angka ratusan ribunya 2, angka satuannya 5, ya berarti tetap aja cuma 2 angka yang udah dipakai. Artinya sisa 4 angka. Kita taruh di sini ada 4 kemungkinan, artinya kan udah dipakai 3 angka kan. Di sini 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan. Artinya total angka yang kurang dari 500.000 dan dia merupakan ganjil adalah 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 sama dengan 96. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini masih materi peluang. Peluang sukses seorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah 35. Jika dia melemparkan bola sebanyak 3 kali, maka peluang sukses semua lemparan itu adalah dia melakukan 3 kali lemparan. Lemparan pertama, kedua, sama ketiga. Pertama peluang suksesnya ada 35. Kedua peluang suksesnya sama enggak? Sama, 35 juga. Ketiga peluang suksesnya juga sama, 35 juga. Tapi kalau misalnya lemparan pertama, kedua, sama ketiganya semuanya sukses, artinya total peluangnya adalah 35 dipangkatin 3 sama dengan 3 pangkat 3 27, 5 pangkat 3 125. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini kita punya PQ anggota bilangan prima kurang dari 12. Artinya anggota PQ-nya adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Yang diminta nilai P plus Q yang mungkin. Tapi selisihnya itu nggak boleh habis dibagi 4. Udah, kita cari selisih PQ yang habis dibagi 4. Yang habis dibagi 4 itu apa aja? Itu cuma ada 3 kemungkinan, 3, 7, 3, 11, sama 7, 11. Ini kan selisihnya berapa? 4, selisihnya 8, selisihnya 4. Masing-masing ini bisa dibagi 4. Artinya ini P sama Q nya nggak boleh. P 3 Q 7 itu nggak boleh. P 3 Q 11 juga nggak boleh. P 7 Q 11 juga nggak boleh. Artinya P sama Q yang boleh, P plus Q nya, misal P sama Q nya 2 sama 3 boleh nggak? Boleh. Selain ini tuh boleh ini. Artinya P plus Q nya adalah 5. Kalau misalnya P Q nya itu 2 sama 5, artinya P plus Q nya adalah 7. 2 sama 7, 9. 2, 11, 13. Terus 3, 5, 8. 3, 7 nggak boleh ya. 3, 11 juga nggak boleh. Terus 5, 7 boleh nggak? Boleh. 12. 5, 11, 16. Sekarang 7, 11 boleh nggak? Nggak boleh. Artinya P plus Q yang mungkin itu cuma ini. 5, 7, 9, 13, 8, 12, 16. Artinya dari pilihan yang ada 1, 2, 3, 4, cuma 1, 2, 3 yaitu 7, 8, 9 yang mungkin. Artinya jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita bahas mengenai persamaan garis lurus. Di sini rumus persamaan garis lurus adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Di sini kita punya titik Y1 nya adalah 1, Y min 1 sama dengan gradiennya sepertiga X min 3. Ini persamaan garisnya. Nah, yang ditanya dari 4 pilihan titik ini, mana yang merupakan titik di garis ini? Ya, kita cek satu-satu. Yang pertama kita punya min 3,0. Artinya X nya min 3, Y nya 0. Mungkin nggak? Berarti 0 min 1 sama dengan sepertiga kali min 3 min 3. 0 min 1 min 1. Sepertiga kali min 6 sama dengan min 2. Sama atau beda? Beda ya, berarti ini nggak di garis. Sekarang yang kedua 0,0. Artinya X nya 0, Y nya 0. Maka kita dapat X nya 0 sepertiga kali X nya 0 min 3. Min 1 sama dengan sepertiga kali min 3. Min 1 juga kan. Artinya yang nomor 2 itu merupakan titik di garis. Lanjut nomor 3. Min 6,4. Sama caranya, kita masukin X-nya. Y min 1 berarti 4 min 1 sama dengan sepertiga kali X-nya kita ganti min 6 min 3.
Min 6 min 3 sama dengan min 9 bagi 3 sama dengan min 3. 4 min 1 sama dengan 3. Artinya 3 tidak sama dengan min 3. Artinya ini bukan di garis. Sekarang yang keempat, 6,2. Sama caranya 2 min 1 sama dengan 1/3 kali 6 min 3. 2 min 1 sama dengan 1. 1/3 kali 3 sama dengan 1 juga. Artinya ini merupakan titik di garis. Jawabannya adalah 2 dan 4. Yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita diketahui suatu himpunan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang diarsir itu merupakan himpunan yang mana gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini adalah arti-arti tanda ini. Tanda ini tuh artinya irisan. Ini gabungan. Nah, ini tanpa atau selain gitu ya. Oke, lanjut contohnya biar paham nih. Untuk pilihan A. A irisan kurung B gabungan C. Sekarang kita lihat dulu. B gabungan C-nya itu siapa? Gabungan artinya B sama C-nya digabung. Artinya ini kita punya lingkaran B segini. Kita arsir ini B-nya. Ini kita C-nya juga diarsir sama. Artinya yang diarsir ini adalah B gabungan C. Sekarang kita lihat A. A-nya itu adalah ya lingkaran ini. Gitu. Kalau misalnya A dan B union C, gabungan C, B sama C-nya kan ini yang diarsir biru, sedangkan A-nya tuh yang diarsir hitam. Kalau misalnya kita pakai irisan, artinya yang ada di A dan yang ada di B union C. Yang beririsan tuh yang mana? Berarti kalau kita taruh lagi di sini, yang beririsan adalah yang ini. Gitu. Artinya ini salah. Untuk pertanyaannya kita bukan nyari yang itu. Sekarang kita lihat yang B. A gabungan B dan C. Sekarang kita lihat B dan C-nya tuh yang mana? Ini ada B, ini ada C. Yang ada di kedua-duanya yaitu garis A, daerah yang ini. Yang ada di B sama yang C. Ini kan dua-duanya ada ya. Ini termasuk B juga termasuk C. Itu yang pengertian dari irisan. Sekarang kita gabungin sama A. Ini karena A gabungan ya. A union B dan C. Artinya kita gabungin sama A. Irisan BC kita gabungin sama A. Kita dapat yang semuanya ini dapat. Ini digabung. Yang merah sama yang hitam sama birunya itu digabung. Artinya kita dapat daerah yang kayak gitu. Ini ya daerah totalnya itu adalah yang daerah totalnya. Sekarang yang C. A gabungan B selain C gitu. A gabungan B dengan menghilangkan C. Sekarang kita lihat A gabungan B-nya dulu. Di sini ada A, ada B. Oke, tapi di sini C-nya ini kan ada lingkaran C. Yang arsiran di C-nya dibuang. Kan jadinya di sini ya, cuma ini doang gitu. Nah, ini yang kita cari di jawaban. Berarti jawabannya C. Tapi kita bisa belajar juga di D sama E itu kayak gimana nih bentuknya. D itu A dan B A dan B, A sama B, berarti yang ini. Tapi bagian C-nya dibuang. Ini kan bagian C segini ya, dibuang. Berarti kita cuma bisa dapat ininya aja. Oke, yang E. Kita punya A. Tapi kita buang B dan C. B dan C itu yang mana? Ini B dan C. Buang tuh yang B dan C-nya. Artinya tinggal yang ini.
Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C gitu ya. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini kita pengurahan pecahan. 3x tambah y per 3 kurangi y min 2x per 2. Samain penyebutnya 3 sama 2, disamain penyebutnya jadi 6. Karena di sini 3 berapa kali? 3 kali berapa yang untuknya 6? 3 kali 2. Berarti atasnya juga dikali 2. 3x ditambah y kurangi atasnya kali 3. Y min 2x. Dapat dari sini 6x ditambah 2y min 3y ditambah 6x per 6 sama dengan 12x min y per 6. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini soal cerita. Untuk membuat satu cangkir kopi, kita butuh kopinya itu 3 sendok dan creamernya 2 sendok. Nah, di sini kalau misalnya 5 sendok creamernya butuh berapa sendok? Yaitu diketahui A sendok. Nah, kita suruh bandingin nih, P itu sama dengan 3A, dengan Q-nya itu sama dengan 10. Kita cari dulu A-nya. Ini perbandingan, artinya kalau misalnya kopinya semakin banyak kan creamernya butuh banyak juga. Ini perbandingan yang senilai. Artinya 3 per 5 sama dengan 2 per A kali silang. 3A sama dengan 2 kali 5. Artinya A-nya sama dengan 2 kali 5 per 3. Atau di sini kan yang P-nya 3A ya. Jadi kita aja pakainya 3A aja. Sama dengan 10. Artinya P-nya sama dengan 10, Q-nya sama dengan 10. P sama dengan Q. Jawabannya yang C. Oke, untuk nomor selanjutnya juga sama di sini. Kita punya buku sama pensil. Misal bukunya sama dengan X, pensil sama dengan Y. Artinya X plus Y-nya itu sama dengan 35.000. X min Y-nya sama dengan 5.000. Nah, di sini diketahui P-nya tuh 20.000, sedangkan Q-nya adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Udah, kita lihat aja X sama Y-nya berapa. X-nya. Kita nyari X-nya berarti kita nyari Y-nya dulu misalnya ya. 2Y sama dengan 30.000. Karena dikurang ya, Y kurangi min Y sama dengan 2Y, X kurangi X 0, 35.000 kurangi 5.000, 30.000, berarti Y-nya sama dengan 15.000. Sedangkan X-nya kita pakai ini aja, X min Y sama dengan 5.000. Artinya X min 15.000 sama dengan 5.000. Artinya X-nya adalah 20.000. Kita harga bukunya 20.000 dan harga pensilnya adalah 15.000. Nah, sedangkan P-nya adalah 20.000. Q-nya sama dengan jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Kita mau beli salah satunya. Minimal kita butuh berapa? 15.000 kan? Artinya P-nya itu lebih besar dari Q. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Kita punya 7 bilangan, yaitu 11, 19, 5, X, 16, 4, dan 22. Terus mediannya sama dengan X. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Sekarang P-nya sama dengan X dan Q-nya adalah rata. Kalau misalnya kita bicara median, artinya kita urutin data terkecil sampai data terbesar. Ada 7 data, berarti X-nya itu merupakan data ke-4 karena median ya. Artinya 4, 5, setelah itu adalah 11, baru X, baru 16, 22, dan 16, 19, dan 22. Karena X-nya median gitu ya di sini. Artinya di sini X-nya itu ya di antara 11 sampai 16 gitu. X-nya boleh 11, boleh juga 16, boleh juga di antaranya gitu ya. X-nya di antara 11 sampai 16. Oke, sekarang rata-rata.
4 tambah 5 tambah 11 tambah X tambah 16 tambah 19 tambah 22. Ini 20, ini 20, 35, 55 ditambah 22 sama dengan 77 ditambah X bagi 7 sama dengan 77 bagi 7 adalah 11 ditambah X per 7. Kita bandingin P sama Q-nya. Nah, kita misalnya aja deh, X-nya dari yang terkecil 11. Kalau X-nya 11, Q-nya adalah 11 tambah 11 per 7. Jelas. Ini P-nya artinya apa? Di sini kita dapat P kurang dari X. Ini untuk X11. Sekarang kita lihat kalau misalnya X-nya 12. Q-nya berarti berapa? 11 tambah 12 per 7. Jelas ya? Ini kan lebih dari 12 ya? Sama P kurang dari, ini Q ya. P kurang dari Q. Nah, coba kalau misalnya kita coba X-nya sama dengan 13. Q-nya berapa? 11 tambah 13 per 7. Nah, ini apa? P-nya lebih besar dari Q sekarang. Karena X-nya 13, Q-nya itu 12, sekian gitu. Artinya, informasi ini belum cukup. Jawabannya yang D. Oke, nomor selanjutnya kita punya X lebih besar dari 2, P-nya sama dengan 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat, dan Q-nya adalah 2 plus X. Kita benerin dulu. Sederhanain dulu ya. Kita pilihnya tuh di sini X-nya lebih besar dari 2. 1 min X pangkat 4 kita bisa ubah ke 1 min X kuadrat kali 1 plus X kuadrat, selisih 2 kuadrat, dibagi 1 min X kuadrat. Kita hapus, coret, sama dengan Q-nya itu sama dengan 2 plus X. Nah, kira-kira kalau misalnya X-nya lebih besar dari 2, P sama Q-nya besaran mana? Misalan aja nih, X-nya 3. Artinya kan P-nya adalah 1 plus 3 kuadrat. Jelas ya, P-nya jelas lebih besar dari Q. Karena ini 1 plus X kuadrat, ini 2 plus X. Karena di sini X-nya lebih besar dari 2. Jelas nih, kalau misalnya 2,1 gitu ya. 2,1 kuadrat kan 4, berapa ya? 4, berapa tambah 1, 5. Sedangkan Q-nya cuma 2 tambah 2,1 ya 4, berapa. Oke, nomor selanjutnya kita punya bangun datar segi 5 ABCDE. Segi 5-nya tak beraturan dengan AD-nya sama dengan 3, BC-nya 5, dan luas ABE-nya sama dengan 12. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 ini, kita bisa nggak nyari tinggi segitiga ABE? Karena di sini kan yang ditanya adalah jarak E ke AB ya, sama aja tinggi segitiga ABE. Nah, ini kita ingat dapat luas segitiga AEB. Rumusnya apa? Setengah kali alasnya adalah AB, tingginya adalah T. Artinya T-nya itu bisa dicari pakai segitiga AEB. Ini AEB ya. Dikali 2 dibagi AB. Artinya ini udah ada, berarti sekarang kita tinggal nyari AB-nya. AB-nya bisa dicari nggak pakai pernyataan 1 atau pernyataan 2? Kita lihat pernyataan 1. AC-nya sama dengan 14. AC-nya 14. Kita pakai segitiga ABC. AC-nya 14. BC-nya 5. AB-nya bisa dicari nggak? Bisa. Pakai Pythagoras. Ini pernyataan 1 berarti bisa ya. Pernyataan 2, kita pakai segitiga ABD. Ini 3. BD-nya di sini 12. Ini juga bisa pakai Pythagoras. Artinya kita buat nyari AB bisa lewat pernyataan 1 aja atau pernyataan 2 aja. Jawaban yang tepat untuk
kasus ini adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup, yang D. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini kita punya suatu bangun datar juga, ABCDE. Sudut A-nya itu X, sudut ECD-nya adalah Y. Sekarang kita disuruh nyari X min Y-nya. Dari pernyataan pertama cukup nggak? Dari pernyataan pertama, AB sama dengan BC sama dengan AC. Artinya, segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi. Sudut dalam segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Artinya kita bisa tulis lagi ABC. Di sini 60 derajat, ini juga 60 derajat, ini juga 60 derajat karena ini sama sisi. Itu pertama. Artinya di sini kan X-nya. Ini Y-nya juga sama 60 derajat. Artinya dari pernyataan 1 kita bisa nyari X min Y-nya, yaitu 60 kurangi 60 sama dengan 0 derajat. Oke, sekarang dari pernyataan 2. Ini kita bisa bilang segitiga CDE adalah segitiga sama sisi yang sama, berarti sudut-sudutnya adalah 60 derajat karena di sini DE, EC sama DC-nya sama. Nah, ini yang pernyataan 2. Kita bisa gambar lagi. A, B, C, D. Ini sama, artinya ini 60, 60. Ini Y-nya sama dengan 60 juga. Artinya di sini juga 60. Ini X-nya. Di sini sudutnya ada nggak? Nggak ada kan? Nggak diketahui. Artinya kita nggak bisa. Nyari X-nya nggak bisa karena ada 2 sudut dalam satu segitiga yang belum diketahui. Itu berarti dari pernyataan 2 ini nggak bisa. Pernyataan 1 bisa. Artinya jawaban yang paling tepat adalah pernyataan 1 saja cukup. Dan pernyataan 2 saja tidak cukup. Yang A. Oke, lanjut ke soal terakhir. Di informasi soal dikasih tahu bahwa XY merupakan suatu titik di koordinat bidang XY. X min Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Terus, apakah X lebih besar dari Y? Sekarang kita lihat dari pernyataan pertama. X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan 4X plus Y. 4X min Y. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini bisa difaktori jadi X min Y kuadrat sama dengan 4 kali X min Y. Sekarang kita pindah ruasin. Artinya X plus X min Y kuadrat kurangi 4 X min Y sama dengan 0. Ini ada X min Y, ada X min Y, kita bisa keluarin. Ini tinggal X min Y, ini tinggal 4 sama dengan 0. Artinya ini boleh 0 atau ini 0, tapi di soal diketahui X min Y-nya itu tidak sama dengan 0. Artinya yang mungkin 0 ya berarti yang ini X min Y min 4. X min Y min 4 itu sama dengan 0. Artinya X sama dengan Y plus 4. Nah, kalau dari persamaan ini kita bandingin X sama Y-nya besar mana, kita cari aja salah satu contohnya. Misalnya Y sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kita dapat X-nya sama dengan 5. Y-nya 1, artinya jelas dari pernyataan 1 X lebih besar dari Y. Sekarang kita lihat pernyataan 2. Nah, ini nomor 2 gampang nih. 2X sama dengan 2Y min 6 atau X sama dengan Y min 3 dibagi 2 gitu ya. Artinya kalau misalnya Y-nya 1, X-nya berapa? 1 min 3 sama dengan min 2. Jelas dari sini X-nya kurang dari Y. Nah, yang ditanya adalah apakah X lebih dari Y? Berarti pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan di soal, cukup nggak? Cukup. Jawabannya adalah iya kalau untuk pernyataan 1. Kalau misalnya 2, apakah X kurang lebih dari Y? Jawabannya tidak. Artinya dua pernyataan itu sebenarnya pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab pertanyaan, pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya yang D. Ini udah beres nih soal 20 soal penalaran kuantitatif TPS UTBK tahun 2019. Ini tahun kemarin gitu ya.
Ini saran saya adalah belajarlah dari awal, pelajari materinya dengan baik, konsep-konsepnya, latihan soalnya banyak. Nah, habis itu insya Allah kalian bakal nemuin jalan buat masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Oke, dari saya segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.